pas saya mau bunuh diri ini, Nah, di depan gang di rumah kakak saya mendengar suara. Bang Hotman ini kan saya lihat Ivan ya, Iya, ini apa lawyer yang paling ngetop di Indonesia. setuju aku. Tahu nggak Setuju. bedanya pengacara sama kiai? Apa? Bedanya satu bang. Apa itu? Kalau pengacara itu masalah jadi duit, kiai duit jadi masalah. Apalagi beliau ini sangat ngetop di kalangan selebriti. Nah, Bang, Ya. memang dari kecil bercita-cita jadi pengacara. Oh tidak, justru saya dari kecil itu pengen jadi insinyur, jadi dokter, katanya dulu bisa kaya. Oh, Lawyer itu saya pembuangan. Nggak masuk ITB, akhirnya masuk Fakultas Hukum. di ITB hukum. Ya, mau masuk ITB ITB, nggak lulus. Oh, nggak lulus. Akhirnya hukum. Akhirnya terpaksa masuk Fakultas Hukum. Jadi Fakultas Hukum itu adalah buangan, pilihan terakhir. Padahal pilihan terakhir ya. Dan ternyata that's my life gitu loh. Oh, that's man. Wede. Artinya Bang Hotman meyakini bahwa ini jalan Tuhan. Ya benar, itu namanya blessing in disguise. Blessing in disguise, betul. Ya. Heeh. Jadi kan saya dengar-dengar dulu waktu awal-awal merintis sebagai pengacara ini, Bang Hotman sempat stres atau depresi. Ceritanya gimana, Bang? Ya saya dulu, bos saya pertama adalah pengacara Oce Kaligis, orang-orang terkenal yang sekarang di Hotel Prodeo. Oke. Bos saya yang kedua Mereka sudah jadi pengacara atau Bang Hotman belum siapa-siapa ya? belum. Oke. Tapi pada saat akhir karir mereka jadi saingan saya. Hmm. Terus pengacara kedua bos saya pengacara Buyung Nasution Buyung di Nasution. kantor internasional yang banyak bulenya. Oke. Tapi saya oleh mantan ketua Mahkamah Agung Profesor Subekti Mm-mm. diminta masuk ke Bank Indonesia tanpa Untuk testing. Oke. Karena merupakan alumni terbaik, Weh. termuda dan terbaik dari Parahyangan. Oke. Saya masuklah ke Bank Indonesia yang di Tamrin itu. Terus? Yang tiang-tiangnya gini-gini. Harapan gua bakal cepat kaya di sana. Oh. Ternyata bukan jalan hidup saya karena Itu di Bank Indonesia sebagai apa, Bang, waktu itu? calon pimpinan semua karena memang calon-calon pimpinan pilihan murid-murid Oke. terbaik. Dan Oke. gubernur Bank Indonesia yang sekarang adalah satu kelas sama saya. Oh, gitu Ya, satu kelas sama ceritanya. saya. Jadi tapi ternyata setahun dididik, Mhm. disuruh hitung neraca, hitung dagang, hitung apa segala macam. Ya bukan bidang saya kan. Bukan Saya nggak- passionnya ya, Bang? Saya nggak menjiwai. Oke. Disitulah saya frustasi. Yang neraca itu kalau kita dari awal tidak mau belajar akan makin parah. Akhirnya Oke. setiap ada ujian saya nggak ngerti apa-apa. Oke. Ya karena dari awal saya debit kredit pun saya nggak tahu di mana. Akhirnya makin slow, mental itu makin rusak. Aha. Dan suatu hari di rumah kakak saya di Sunter, saya hampir minum obat serangga, mau bunuh diri. Mau bunuh diri? Ya. Karena stres menghadapi Stres pelajaran itu. Sudah, iya. Teman di sekolah, teman di kelas pun sudah menganggap saya gila, stres. Oke. Karena memang udah tiap hari stres. Semula saya di kantor pengacara internasional Buyung, Mhm. yang sudah biasa pakai dasi keren, pindah ke Bank Indonesia. Hmm. Yang di mana Waktu itu gajinya banyak mana, Bang? Ikut Bank Buyung sama di Bank pasti Indonesia? Bank Buyung lah. Oke. Cuma harapan kita jadi Bank Indonesia kan bisa kaya dengan sampingan gitu loh. Itulah. Karena waktu itu saya belum tahu benar bahwa ternyata pengacara internasional bisa kaya raya gitu. Oh, belum Belum terbayang waktu itu ya? Belum terlalu cepat saya ambil keputusan. Mm-mm. Gara-gara ini Bank Indonesia loh. Siapa yang tidak mau ke Bank Indonesia? Iya. Tanpa testing lagi. Oke. Tadi silau dulu, Pak. Mulai Oke. dulu. Berarti habis dari itu langsung pengacara. Sesudah Setelah gagal. itu, sesudah pas saya mau bunuh diri ini, Nah, di depan gang di rumah kakak saya mendengar suara tukang beca lagi main gaple sambil ketawa-ketawa. Oke. Disitulah saya sadar, tukang gaple bisa gembira, menikmati hidup. Tukang becak ya padahal Tukang ya? beca. Saya sarjana hukum, akhirnya saya buang itu obat serangga dan saya bertekad akan menata hidup kembali. Akhirnya saya keluar dari Bank Indonesia, mhm. melamar lagi di kantor internasional Makarim Taira, grup Harvard yang Dr. Nono Anwar, bapaknya Nadiem Makarim. Nadiem Yang- Makarim, ya? Ya, waktu itu Nadiem Makarim masih gue suka cubitin, masih kecil waktu itu. Nah, disitulah saya masuk. Di sana saya 20 tahun. Oke. 10 tahun jadi anak buahnya berbagai pengacara bule. Kemudian saya dikirim ke Australia 4 tahun. Saya pulang dari Australia tahun 90 menjadi bos dari semua pengacara bule. Wih, Wow, keren. dan itu adalah awal kayanya seorang Hotman Paris.
Ya, saya pulang tahun 90 mulailah melonjak terus. Oke. Saya membawahi ratusan pengacara, termasuk hampir 20 pengacara bule. Batak tembak langsung yang membawahi pengacara bule. Oke. Oke, keren. Ya, tapi sebelumnya saya udah 10 tahun jadi anak buah mereka. Berarti udah ribuan kasus ya, Van ya? Yang paling berkesan dari sekian banyak kasus, Bang? Yang paling berkesan, sebenarnya banyak benar kasusnya yang berkesan. Tapi yang paling berkesan adalah waktu saya menangani Bambang Triatmojo, anak presiden. Waktu IMF waktu itu turun, di mana IMF menutup 16 bank, termasuk banknya Bambang Triatmojo. Saya 1 minggu penuh sama Bambang Triatmojo. Saya benar-benar anak desa menjadi pengacara anak presiden. Anak presiden? Iya. Nggak nyangka sebelumnya bisa nangani Nggak anaknya nyangka saya presiden? sebelumnya. Satu meja sama Bambang Tri. Ya, terus ya itulah itu. Zaman Bambang Tri itu Bang Hotman udah dibayar berapa? Waktu itu kita dibayar mahal. Waktu itu satu tim, bukan hanya saya. Oke. Ada Buyung, ada OCK Ligis, ada Rudi Lonto. Jadi semua pengacara top termasuk saya. Oke. Tapi saya selalu di sebelah kanannya. Dan yang paling muda ya? Yang paling muda, benar. Nah, kalau ngomongin tadi pembayaran, selama berkarir ini pembayaran paling gede berapa sih Bang sebagai pengacara? Pengen tahu deh. Ngeri nih, kalau ini ngeri nih. Ya karena siapa tahu nih ada yang pengen jadi pengacara, beneran nggak sih bisa kaya gitu loh Bang? Saya pernah dapat pembayaran terbesar dalam kasus tambang $12 juta. $12 juta. Benar. Hitungin dong, ini ada berapa? Iya. $12 juta. Dan itu perkara yang saya tangani tambang adalah perkara tanah yang menjadi bahan debat dari Jokowi lawan Prabowo ketika Pilpres pada ya? waktu Pilpres periode kedua mereka. Oke. Karena waktu itu saya pengacaranya Prabowo 25 tahun. Sampai sekarang masih pengacara keluarganya. Tapi yang bayar saya bukan Prabowo. Karena tanah itu udah dijual ke pengusaha. Oke, $12 juta. Ya. Itu sama bayaran Gus Miftah kontrak di ngobrol bareng Gus Miftah itu. Masa sih Gus? Jadi pengen kontrak panjang. Tapi seorang Bang Hotman yang pernah dibayar harganya sampai $12 juta. Pernah ngerasain nggak punya uang sama sekali Bang? Ya nggak pernah. Apa? Nggak pernah, gila loh. Gue dari kecil termasuk anak orang berada. Oh gitu Bang? Iya, bapak saya pengusaha mobil. Kasanya mau dirubah nggak Fani Gasani di situ ada muncul? Kamu kepo banget. Saya dulu malah pernah itu lihat Bang Hotman itu kemana-mana bawa uang cash di tali karet itu, Bang. Oh iya benar itu. Itu kenapa? Ini loh, kalau sukanya bawa uang cash. Kalau kita ya biasalah kalau kita ke instansi-instansi kan kita perlu sebelah kanan yang uang gede, itu udah tahu lah. Sebelah kiri yang ini untuk satpam, gitu kan? Iya betul. Daripada kita harus buka-buka dompet, ya. Jadi sudah sekarang pun itu selalu ada nih, ada uang di sini, ada uang di sini gitu. Udah kebiasaan. Jadi kita setiap tanpa melihat pun kan kadang-kadang kita ada staf itu kasih gini, jangan sampai wartawan lihat. 100.000 gitu. Oke, jadi langsung lebih simpel Bang. Lebih simpel. Sekarang begini, Bang. Gimana? Ini kan beliau kaya banget. Betul. Sebenarnya tahu nggak sih berapa total kekayaan seorang Hotman Paris? Jangan-jangan banyak duit nggak tahu malah jumlahnya berapa. Belum sekaya konglomerat lah. Tapi pasti nggak tahu jumlah pasti saya Bang ya? Nggak tahu saya ruko saya berapa. Soalnya katanya disimpan kan, nggak ketahuan mungkin istri yang megang, atau keluarga yang saya megang. sifatnya dan staf saya juga banyak yang tahu itu. Kalau aku beli apapun, nggak pernah lagi gua pegang. Langsung kasih sama istri. Atau kalau nggak ditabung ya? Enggak, ya ditabung tapi nama istri. Oh, nama istri. Karena uang ke saya pribadi ada juga di kantor. Itulah yang dipakai untuk cecan-cecan gitu loh. Oh, ada biaya lain-lain, Bang. Ada biaya lain-lain. Gitu loh. Kalau bahasa aja Bang Oman biaya kenakalan. Iya, biaya kenakalan. Bang, ini kan Bang Oman juga sering viral. Iya. Emang viral itu disengaja untuk viral? Atau kebetulan viral? Karena topiknya itu menarik. Oke, ini bagi para netizen nih karena pengen viral topiknya menarik. nih. Bukannya sengaja memviralkan, memang topiknya menarik. Oke. Ya? Hari ini saya baru posting tadi sore. Saya bilang banyak burung kondor ya di rumah sakit sekarang itu terkait dengan kremasi. Banyak orang lembaga kremasi menunggu mayat. Ibarat burung kondor menunggu bangkai binatang gitu loh. Oke. Itu baru saya posting barusan dan saya yakin itu bakal ratusan ribu ntar malam. Oh, jadi viral itu pakai prestasi bukan sensasi. Ini Hotman Paris. Ini kayak sepatunya Bang Hotman ini, mencolok sekali nih, menarik Gus. Pakai dong yang kayak gitu. Waduh, ya itu nunggu hari saja Bang Hotman. Nunggu mall buka baru kita beli bersama-sama. Nggak usah, ke rumah aja ngambil sendiri. Kemudian